Aku menjadi murid tangan dari Immortal Master, tapi aku hanya ingin pulang. Sistem berkata, kematian dalam sebulan memungkinkanmu pulang. Aku membeli pil racun, Huang Xuan 30 buah. Akibatnya, kekuatan internalku melonjak gila-gilaan. Sistem menasihatiku untuk tidak mencari kematian. Murid tangan Immortal Master. Ini adalah keberuntungan yang tidak bisa didapatkan banyak orang. Aku menunjuk tato iblis di lenganku yang kututupi dengan kekuatan spiritual, mencibir. Keberuntungan ini untukmu, maukah kau? Aku ingin mati. Hari pertama, aku pergi mencari kakak senior dari puncak sebelah. Menurut sistem, dia adalah penjahat, tipe yang sangat jahat. Saat bertemu dengannya, aku mulai memprovokasi, memegang pedang kayu, berteriak ingin berdebat dengannya. Kakak senior melihat tanganku yang bahkan tidak bisa memegang pedang dengan mantap, dan merasa aku sangat payah. Dia menatapku dengan tatapan kasihan seperti melihat orang bodoh. Dia langsung pergi. Hari kedua, aku diam-diam datang ke alam rahasia sendirian. Menurut sistem, alam rahasia kuno ini penuh bahaya. Begitu masuk, pasti akan mati. Aku masuk tanpa ragu-ragu. Berhasil menaklukkan 99 ekor naga tanduk besar Sikwe, 1000 kupu-kupu pemisahin penghisap darah, dan 3 ekor kalajengking racun naga. Juga membawa kembali ramuan spiritual Luoduan yang sangat berharga. Hari ketiga, aku membeli seember racun. Menurut sistem, ini adalah pil racun paling mematikan yang bisa ditemui di seluruh dunia kultivasi. 9 kuali pil racun pemakan jiwa, 1 pil menghancurkan semua meridian emas, 2 pil menghancurkan 5 organ internal. 3 pil langsung naik ke surga, 4 pil menghancurkan jiwa dan raga. Aku dengan gila-gilaan menghabiskan 30 pil. 10 pil sebelum makan, 10 pil saat makan, 10 pil setelah makan. Tanpa diduga, setelah makan, kultivasiku langsung menembus 3 tingkatan, mendekati kesempurnaan Golden Core. Aku merasakan kekuatan spiritual yang melimpah di tubuhku. Hatiku agak putus asa. Sistem tertawa canggung dan membujukku. Atau, sebaiknya kau jangan mencari kematian? Mengapa repot-repot? Menjadi murid tangan Chang Ze Immortal Master adalah keberuntungan yang tidak bisa didapatkan banyak orang. Kembali dan latih manual rahasia. Naik menjadi suci sudah di depan mata. Benar-benar puncak kehidupan. Tidak, aku menolak dengan tegas, menunjuk ke lenganku yang dengan susah payah. Ditutupi dengan kekuatan spiritual, mencibir. Keberuntungan ini untukmu. Kau mau atau tidak? Benar. Aku bukan hanya seorang penjelajah waktu yang sial. Aku juga mata-mata yang dikirim oleh suku iblis. Pemilik asli adalah seorang kultivator yang unik, mengolah jalur iblis dan jalur lurus bersama-sama. Anehnya aku tidak meledak. Memang bahan yang bagus untuk menjadi mata-mata. Aku tidak tahu apa tujuan Raja Iblis. Tapi tujuanku hanya satu. Dalam waktu 1 bulan. Mati dan kembali. Sayangnya, aku sudah memikirkan banyak cara untuk mati. Semuanya gagal. Sampai setelah 10 hari penuh, aku baru menyadari masalahnya. Sistem juga mengakuinya. Masa perlindungan pemula, ya. Itu untuk mencegah pemula bunuh diri di awal. Oleh karena itu, eksekusi wajib dilakukan. Batas waktu, 1 bulan. Hehe, sistem mulai menebus kesalahan karena melihat situasinya tidak baik. Jangan laporkan. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Sekarang ini. Hanya mereka yang tingkat kultivasinya mencapai tahap Mahayana yang bisa membunuhmu. Tapi saat ini, di seluruh benua Shangqing, hanya ada 3 di tahap Mahayana. Raja Iblis Yang Heng, Kaisar Iblis Chang Liu. Yang Mulia Abadi Chang Ze. Lumayan, distribusi kekuatannya cukup merata. Keseimbangan 3 kaki. Ya, aku menundukkan kepala dan mulai menghitung, tangan siapa yang akan membuatku mati. Untuk meminimalkan rasa sakit. Raja Iblis kejam, Kaisar Iblis tidak diketahui keberadaannya. Yang Mulia Abadi, Guru Murahanku, sedang dalam pengasingan. Sistem menganalisis dengan tenang. Jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk mengatur pertemuan kebetulan antara kau dan mereka. Aku mencibir. Jika kau tidak bisa mengatur pertemuan kebetulan sebelum 1 bulan berakhir, apakah kau akan bunuh diri sebagai permintaan maaf? Sistem menganalisis dengan panik. Tidak, itu tidak mungkin. Besok aku akan membuat Chang Ze keluar dari pengasingan. Sudah kuduga, aku tenang dengan sistem yang menangani sesuatu. Jadi malam itu, saat tingkat kultivasi Chang Ze menembus dan 99 sambaran petir surgawi turun, langsung menghancurkan atap rumahku. Aku sama sekali tidak terkejut. Sungguh, aku duduk di atap kakak Feng yang berada di sebelah. Menunggu petir surgawi selesai menyambar. Mentalitasnya bisa dibilang baik. Sistem membual kepadaku. Bukankah aku melakukannya dengan baik? Aku mengangguk, menggertakkan gigi. Bagus. Nada bicara sistem menjadi lebih sombong. Tidak kusangka, kan? Aku punya orang di surga? Aku tertawa kecil. Kemudian, dengan kekuatan penuh, aku menyegelnya di dalam giok yang ada di tanganku. Aku melemparnya ke tempat Chang Ze menghadapi malapetaka petir. Sial,
Aku paling benci orang bodoh seumur hidupku. Kabar baiknya, Xianzun berhasil melewati malapetaka. Kabar buruknya, aku menjadi penyelamat Xianzun. Kudengar pada saat-saat terakhir, senjata ilahi turun dari langit. Untuk melindunginya, Xianzun sangat tersentuh. Dia ingin bertemu dengan pemilik senjata ilahi ini. Aku mati rasa. Aku bersembunyi dan tidak mengakui bahwa giok ini milikku. Xianzun memang Xianzun. Dia berhasil menemukan pemilik giok itu, yaitu aku. Kakak perempuan senior berdiri di sampingnya, menunjukku. Xianzun. Dialah orangnya. Giok ini adalah artefak tingkat tinggi, tidak mungkin salah. Changze sangat tersentuh. Dia mengembalikan giok itu kepadaku dengan sungguh-sungguh. Murid yang baik. Kau punya niat. Kemudian, dengan sangat murah hati, dia memberiku buku rahasia kultivasi. Orang yang akan mati, untuk apa rahasia ini? Aku bahkan sedikit curiga. Apakah dia datang untuk membalas budi atau membalas dendam? Sistem menangis dengan getir, berkata, Tuan muda, kamu tidak punya etika. Tahukah kamu, petir itu hampir saja mengirimku kembali. Apa kau sengaja? Atau tidak sengaja? Tentu saja tidak sengaja. Menurutmu? Ah, petir yang begitu dahsyat, kenapa tidak menyingkirkannya? Changze berhasil melewati malapetaka. Seluruh sekte merayakannya. Ketua sekte meminum secangkir anggur. Dia duduk di kursi utama dan merenung sejenak tentang guru, lalu akhirnya mengucapkan mimpinya yang sebenarnya. Dia menyentuh janggutnya. Dia berkata perlahan, Lao Jiu, di antara semua penguasa puncak, hanya kau yang memiliki murid paling sedikit. Memanfaatkan kesempatan ini, aku pikir, mengapa tidak merekrut beberapa murid lagi? Untuk mewariskan. Aku tertawa. Aku rasa mewariskan itu palsu. Mencuri rahasia kultivasi adalah yang sebenarnya. Changze juga tertawa. Mungkin senyumnya terlalu aneh. Ketua sekte gemetar. Changze dengan sengaja melepaskan aura spiritualnya, tanpa menyembunyikan ketidaksenangannya. Kakak ketua sekte mungkin lupa bahwa Changze hanya akan menerima satu murid dalam hidupnya. Aku awalnya berdiri di samping untuk makan melon dan menonton pertunjukan. Mendengar kata-kata ini, seluruh orang menjadi bodoh. Apa? Setelah sekian lama, Chang De Xianzun. Ternyata hanya aku satu-satunya murid. Aku tidak punya adik perempuan seumur hidupku, seorang diri. Di sisi lain, para penguasa puncak juga terkejut sesaat, setelah bereaksi. Segera serempak membujuk Chang De Xianzun. Sederhananya, terimalah satu lagi. Terimalah satu lagi, terimalah satu lagi. Murid pertama sudah seperti ini. Tidak menghormati guru, lebih baik terima murid lagi. Telingaku hampir meledak karena marah. Dan aku sendiri ada di tempat kejadian. Mereka benar-benar tidak menganggapku serius. Saat aku mendongak, kulihat di antara alis Changze juga ada aura kesusahan. Siapapun bisa melihatnya, bahwa suasana hati Changze sedang buruk. Tetapi semua orang tidak mempertimbangkan maksud dari pikirannya. Mereka seolah-olah tidak akan berhenti sebelum menerima murid. Tidak heran mereka begitu fanatik. Setelah penjelasan singkat dari sistem, aku secara garis besar memahami pengaturan kekuatan pertempuran terkuat dari dunia kultivasi ini. Dia jenius, minum air pun bisa meningkatkan kultivasinya. Seberapa keterlaluan itu? Sebuah sekte besar, tidak ada satu orang pun yang percaya pada bakatnya. Mereka semua percaya bahwa Changze entah melatih teknik jahat, atau masih memiliki sesuatu yang bagus yang belum dibagikan dengan para penguasa puncak dan pemimpin sekte. Jadi mereka hanya bisa melempar mayat dengan dalih menerimanya sebagai murid. Bukankah saat ini di aula ini berdiri sekelompok murid luar yang haus akan bakat? Bahkan ada beberapa murid pria yang tampan. Benar-benar keterlaluan. Ceka, kelompok orang ini. Ceka, benar-benar berani berpikir. Lihat lagi Changze. Yang dipersulit oleh semua orang, saat ini terjebak dalam situasi tanpa dukungan. Benar-benar menyedihkan. Jangan salah paham, seorang wanita cantik yang sedap dipandang mata seperti itu, saat bersedih, benar-benar membuat orang merasa kasihan. Tapi kasihan tetap kasihan, aku belum lupa urusan utamaku. Di bawah tatapan semua orang, aku tertawa dengan sangat arogan 3 kali dan berdiri, berkata, ini tidak sederhana, karena penguasa puncak tidak mau menerima murid, maka kita ganti penguasa puncaknya saja. Aula menjadi sunyi senyap, seolah-olah tombol jeda ditekan. Semua orang menatap dengan tercengang. Setelah kata-kata pemberontakan semacam itu diucapkan, Changze pasti sudah dalam perjalanan untuk membunuhku. Aku menoleh dengan percaya diri. Kulihat Changze tidak menyangka, tatapannya ke arahku mengandung persetujuan. Aku memasang wajah bertanya-tanya. Apa maksud ekspresi penuh harapan di wajahmu itu? Changze mengangkat sudut bibirnya, wajahnya penuh dengan kebodohan. Dia bangkit dari tempat duduknya, semua orang melihat padaku, murid pertama yang terhormat ini, lalu melihat pada Xianzun sendiri. Mereka langsung bodoh. Kepala sekte panik, dia menerjang ke arah Changze. Dia mati-matian menghentikannya, lalu dengan panik yang terlihat jelas berkata, jika kau tidak ingin menerima murid, maka jangan. Aku berkata, jika Xianzun tidak menyerahkan kitab rahasia,
Dia seharusnya diusir dari sekte. Chong Feng gemetar ketakutan, melihat kepala sekte juga berkeringat deras, kepala sekte menggertakkan gigi. Chang Ze, dengarkan penjelasan Shixiong. Shixiong sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Aku berkacak pinggang, kenapa kalian semua diam saja? Cepat usir Xian Zun. Aku dihalangi oleh kepala sekte, tidak bisa mengatakan itu. Lebih tepatnya, aku dibujuk pergi olehnya dengan kata-kata manis. Dia bahkan berjanji padaku bahwa dia tidak akan pernah memaksa Chang Ze untuk menerima murid lagi. Bukan? Kesalahpahaman apa yang sebenarnya kalian miliki terhadapku? Aku menghela napas ke langit. Hari ini aku gagal mati lagi. Arak buatan Shimei yang marah itu sangat lezat, aku tidak sengaja minum terlalu banyak. Jalanku sempoyongan. Dia bilang dia diam-diam memanggang kelinci di gunung belakang. Dia bisa memberiku satu kaki. Aku yang sudah beberapa hari menghindari makan, menangis terharu, tidak bisa menahan diri untuk tidur dengannya setengah hari. Akibatnya, aku tidak sengaja minum terlalu banyak sebelum pergi. Shimei kecil berkata aku membalas budi dengan pengkhianatan. Ah, dia masih kecil, dia tidak mengerti penderitaan kultivasi. Saat kembali, tato iblis di pergelangan tanganku tiba-tiba mulai mengeluarkan aura hitam. Aku sangat terkejut. Untungnya, itu tidak terjadi di depan Shimei kecil. Jika tidak, itu bukan hanya masalah dimarahi dan dibilang membalas budi dengan pengkhianatan, karena dia mungkin akan langsung pingsan. Reaksi pertamaku adalah, sial, apa-apaan ini? Tato iblis tidak bisa dikendalikan lagi. Reaksi keduaku adalah, sistem terkutuk. Aku ingin menarik keluar sistem dan menendangnya, menekan kepalanya dan menginjak-injaknya, harus menghancurkan tempurung kepalanya. Terakhir, tambahkan 38 tamparan. Aku benar-benar sadar dari mabuk, bersandar di pohon dan linglung. Baiklah, aku akui, saat itu kebencianku lebih berat dari hantu. Aku memang ingin mati, tapi aku tidak ingin mati dengan siksaan yang tak berkesudahan. Itu terlalu menyakitkan. Sistem anjing, dunia sia-sia terkutuk. Namun, di tengah keluh kesahku, sebuah suara pria terdengar dari tenggorokanku. Aku terkejut, dan sistem buru-buru menghiburku. Buru-buru berkata, tenang, ini hanya komunikasi, perlengkapan wajib mata-mata. Aku terdiam. Orang ini adalah bos besarku. Aku segera bersikap serius, dengan sikap hormat, mendengarkan dengan seksama perkataan di seberang sana. Mo Zun, yaitu Xiang Heng, sengaja merendahkan suaranya saat ini, dengan nada ambigu. Namun, kata-kata yang diucapkannya sangat berdarah dan brutal. Apakah ada kemajuan dalam pembunuhan Chang Ze? Sudah lebih dari 10 hari. Apakah ada kemajuan dalam pembunuhan Chang Ze? Pembunuhan Chang Ze? Aku bukan pemilik asli tubuh ini. Lagi pula, dendam apa yang dimiliki Mo Zun dan pemilik asli tubuh ini? Memberi pemilik asli tugas yang mustahil diselesaikan, bukankah jelas menyuruhnya mati? Jadi aku menegakkan punggungku, berakting dengan sempurna, dan berkata dengan percaya diri. Tidak ada. Siapa kamu? Beraninya kamu menyuruhku melakukan sesuatu? Lucu sekali. Apa kamu pikir membunuh seorang Immortal Master itu mudah? Kamu bisa melakukannya? Jika tidak bisa, jangan banyak bicara. Setelah mengomel panjang lebar, pihak sana terdiam aneh. Aku minum seteguk air, merasa belum puas mengomel. Aku segera mencoba lagi. Dengan nada sinis, kenapa kamu tidak melakukannya? Apa kamu tidak berani? Mungkinkah? Mo Zun yang terhormat ternyata sangat tidak berguna. Napas pria itu menjadi berat. Masih diam. Yo. Dia pasti sudah marah. Aku melanjutkan, kenapa? Tidak terima? Jika tidak terima, datang dan hadapi aku di pemakaman massal. Setelah mengatakan ini, aku segera memutuskan komunikasi sepihak. Ingin membalas makian? Tidak mungkin. Aku tersenyum jahat. Kudengar Mo Zun sangat marah, aku tidak percaya kali ini aku akan kembali hidup-hidup. Namun, aku gagal lagi. Di depan pemakaman massal, angin dingin bertiup kencang. Raungan hantu, malam gelap dan berangin, saatnya membunuh dan membakar. Mo Zun menangis di depanku seperti anak kecil. Dia berkata, ini adalah makam leluhur keluargaku. Dia bilang kalau kamu marah dan ingin memukulku, silakan. Tapi bisakah jangan menggali kuburan leluhurku? Aku menatapnya dengan perasaan rumit, berantakan tertiup angin. Mo Zun masih menangis, aku membuka mulutku, sangat ingin memohon padanya. Memohon padanya untuk berhenti menangis, aku takut, ini terlalu absurd. Mo Zun menatapku dengan mata berkaca-kaca, sebelum aku berbicara, dia menepuk kepalanya. Dengan ekspresi tiba-tiba mengerti, dia menjelaskan, bukannya aku tidak mau membunuhnya dengan tanganku sendiri, tapi formasi pelindung gunung Tianyuan Sekte. Terlalu kuat, aku sama sekali tidak bisa masuk. Kalau tidak, aku pasti sudah membunuhnya 10.000 kali. Dia memasang wajah percaya diri, aku kehilangan harapan hidup, melambaikan tangan. Baiklah, sudahlah, aku mengerti. Jadi, intinya tetap saja karena payah, kekuatannya tidak memadai. Itu sudah jelas di sana. Mo Zun berbicara tidak karuan, tergagap.
Pada akhirnya, dia tidak bisa menemukan satu kalimat pun untuk membela diri. Wajahnya menjadi pucat. Pergilah, aku sangat tak berdaya, sebagai seseorang yang bisa membunuhku. Mozun ternyata adalah orang bodoh. Aku merasa malu karena memiliki bos yang idiot. Tidak pernah terpikirkan bahwa suatu hari aku akan sangat kesulitan untuk mati. Aku sangat sedih. Jadi, aku menelan lagi segenggam racun penghancur jiwa 9 putaran. Benar saja, sejumlah besar energi spiritual berkumpul di dantian. Tidak lama kemudian, aku hampir naik tingkat. Guntur yang dahsyat muncul di atas kepalaku. Sistem sangat bersemangat, Tuan. Akhirnya Anda mulai berkultivasi. Tapi lain kali, jangan mengambil jalan pintas. Aku juga sangat bersemangat. Simpan tenagamu, suasana hatiku sedang tidak baik akhir-akhir ini. Hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai boneka penahan petir. Berhati-hatilah. Setelah serangkaian makian, sistem sekali lagi tersambar petir. Terbakar hangus di luar dan di dalam. Sementara kultivasiku semakin maju, sekarang di sekte. Aku bahkan bisa menyaingi pemimpin puncak lainnya. Namun, sistem masih bertahan dengan susah payah. Memberi nasihat, memiliki kultivasi saja tidak cukup, Anda perlu memiliki pengalaman bertarung yang sebenarnya. Baiklah, aku mengambil racun dan perlahan meminumnya. Sistem akhirnya menyerah membujukku untuk berkultivasi. Hidup tanpa ponsel, benar-benar tak tertahankan. Aku turun gunung, makan dan minum sampai puas, lalu sekalian membeli setumpuk buku gambar. Ada yang polos, ada yang 18. Ada juga NTR, lengkap dan sangat beragam. Dilengkapi dengan ilustrasi yang indah. Budaya barat memang bagus. Sayangnya, banyak dari ini dilarang dibaca menurut peraturan sekte. Jika dilanggar, akan ada hukuman yang tidak diketahui. Penjelasan pemimpin sekte adalah, melihat hal-hal duniawi seperti ini terlalu banyak, mungkin tidak bermanfaat bagi kultivasi. Penjelasanku adalah, pemimpin sekte itu mesum di dalam hatinya. Tidak diizinkan melihat buku gambar, itu sama saja dengan siksaan mental yang hebat di dunia kultivasi. Kasihan aku hanyalah seorang kultivator junior kecil, murid pertama di bawah sesepuh Chang Ze. Bahkan jika aku sudah mencapai tingkat Yuaning, aku hanya bisa patuh diam-diam, sama sekali tidak punya hak untuk protes. Guru, sungguh menderita. Setelah berpikir panjang, aku punya rencana. Sambil menipu langit dan menyeberangi lautan, saat senja tiba, sesosok bayangan menyelinap masuk ke paviliun kitab suci. Paviliun kitab suci adalah tempat penting sekte. Banyak rahasia disimpan di sini, untuk dibaca oleh para murid, untuk berkultivasi. Tapi karena mengandung banyak ilmu sesat, hanya pemimpin puncak dan murid pertama di bawahnya yang boleh masuk jika ada urusan penting. Pada siang hari, para murid hanya boleh datang ke lantai pertama untuk membaca. Lantai kedua sama sekali tidak boleh dimasuki. Tapi aku berbeda. Aku adalah mata-mata. Mata-mata harus bertindak seperti mata-mata. Jadi, aku memeluk setumpuk buku gambar dan bersiap untuk melakukan hal besar. Aku menendang pintu tertutup hingga terbang dan langsung menuju lantai 2. Secara acak aku mengambil buku rahasia kultivasi yang agak tebal, lalu melepaskan sampulnya. Aku memasukkan buku 18O milikku ke dalamnya. Melihat buku-buku rahasia yang sudah diubah sifatnya, aku mengangguk puas. Begini baru sempurna. Saudara dan saudari junior, kalian harus berterima kasih padaku. Meskipun saat itu, mungkin aku sedang dalam kesadaran, memeluk ponselku melihat pria tampan. Aku menaruh semua kitab rahasia ke sudut alam penyimpanan, memeluk setumpuk kitab rahasia palsu, bersiap untuk kabur. Tanpa diduga, saat keluar, aku malah melihat seseorang yang tidak aku duga. Ketua sekte, dia membelakangiku. Tetapi tidak melihatku. Saat ini, dia mengubah penampilannya yang tenang dan bermartabat seperti biasanya. Ekspresinya bisa dibilang mengerikan. Sambil memejamkan mata rapat-rapat, dia dengan cepat membaca mantra. Tiba-tiba membuka mata, di dalamnya terdapat kegelapan yang dalam. Bagaikan mimpi buruk. Aku tertegun. Keadaan ini sangat mirip dengan pertanda akan mengalami kultivasi sesat. Tetapi, apa hubungannya denganku, orang yang ingin mati? Aku mengangkat bahu, bersiap untuk langsung pergi. Tanpa diduga, dari sudut mataku, tiba-tiba aku melihat ujung jarinya mengeluarkan setetes darah segar. Panik. Ini tidak benar. Aku tanpa sadar menyadari bahwa darah segar itu semakin banyak. Nama formasi ini adalah jilid ke-6 Kitab Merah Jahat. Formasi Jiwa Merah, sebuah teknik jahat yang sangat keji. Bahkan jalan sesat iblis akan meludahinya. Benar-benar jalan sesat iblis. Begitu terperangkap oleh formasi ini, seseorang akan dihisap semua vitalitasnya oleh formasi, bahkan jiwanya pun tidak akan dilepaskan. Sementara itu, pemilik formasi akan mendapatkan kekuatan yang tak henti-hentinya, memperoleh kultivasi lawannya, bahkan meningkatkan kekuatan jiwa. Aku tahu, ini adalah teknik rahasia yang hanya dimiliki oleh suku iblis. Begitu pula, hanya suku iblis yang bisa memecahkannya.
Orang yang memasang formasi ini, lama-kelamaan akan kehilangan akal sehatnya. Tapi ketua sekte jelas-jelas seorang kultivator. Bagaimana dia bisa menguasai teknik jahat ini? Tapi, bagaimana aku bisa tahu tentang ini? Rasa sakit yang menusuk datang dari dalam benakku. Aku langsung pingsan. Saat aku bangun lagi, ketua sekte sudah pergi. Tanah yang berlumuran darah juga telah kembali seperti semula. Bahkan lebih bersih dari sebelumnya. Semua yang terjadi semalam seperti mimpi. Aku mengesampingkan keraguan di benakku, berencana untuk mencari Yang Mulia Changze. Hanya saja, aku tidak menyangka. Begitu melihat Chang De Xianzun, aku langsung lupa tentang hal itu. Sebenarnya, dia sama sekali tidak terlihat seperti Xianzun. Dia lebih seperti siluman pria penggoda. Padahal, biasanya dia selalu bersikap dingin. Bahkan ekspresi pun malas dia berikan kepada orang lain, tapi entah kenapa dia memiliki perasaan aneh. Misalnya, saat menangis dia terlihat sangat cantik. Aku segera menghentikan pikiran-pikiran aneh di benakku. Aku menendang pintu siluman pria itu. Aula depan kosong, jadi aku dengan mudah berjalan menuju aula belakang. Aula belakang sangat luas, tetapi saat ini dipenuhi uap air, putih dan kabur. Gelombang panas menerpa. Aula itu seperti digoreng api. Aku menyadari sesuatu yang memalukan. Chang Zesianzun sedang mandi. Aku sangat gugup, diam-diam menelan ludah. Hanya saja, kenapa adegan ini terasa begitu familiar? Seolah-olah pernah terjadi sebelumnya. Tidak mungkin. Aku bukan orang mesum. Kali ini benar-benar kecelakaan. Aku bertobat atas pikiran kotorku. Tapi, belum sempat aku berpikir panjang, Chang Ze berdiri dari kolam dan selangkah demi selangkah berjalan ke arahku. Semakin dekat, sistem tiba-tiba meledak. Ia sedang menghadapi kesengsaraan hidup dan mati. Kenapa belum pergi? Menunggu apa? Aku berdiri terpaku di tempat. Kenapa harus pergi? Benar, aku harus pergi. Tidak boleh menjadi orang cabul. Aku mencoba melangkah, tapi pandanganku kembali tertuju pada Chang Ze, menelan ludah dalam-dalam. Setiap orang memiliki gunung dan bukit sendiri. Sebagian besar dadanya terbuka. Nada bicaranya terkejut dan bingung. Bahkan ada sedikit ketidakpercayaan. Aku berdecak lidah. Bagaimana ini bisa disebut mengintip? Aku bahkan tidak menggunakan jubah tembus pandang. Jelas-jelas melihat dengan jujur. Wajah Chang Ze memerah. Aku merasa bersalah. Aku ingin menjelaskan, tetapi tanpa sengaja kata-kata hatiku terucap. Lumayan cantik. Dengar penjelasanku. Aku benar-benar tidak sengaja. Dia marah dan bertanya dengan suara rendah. Kau masih melihat? Aku tidak berbicara, menyerah untuk berjuang. Mataku menatap lurus ke arahnya. Ujung telinga Chang Ze langsung memerah sepenuhnya. Dia memalingkan wajahnya. Ocehan dalam hati, penghinaan anggota tubuh, keluar. Terserah aku, kalau begitu aku sengaja. Aku akan tetap di sini dan tidak akan pergi. Sambil berpikir begitu, aku melambai padanya. Berjalan ke tepi kolam dan duduk dengan ringan, berkata terus terang, lanjutkan mandi. Aku suka melihatnya tenggelam. Sistem menarik napas. Menyerah, terlalu memalukan. Memiliki host sepertimu adalah aib besar dalam hidupku sebagai sistem. Aku tidak memiliki niat untuk bertobat, dan akan melanjutkan hingga membunuh guru dan menghancurkan leluhur. Kali ini, Chang Ze seharusnya membunuhku, kan? Sebelum itu, memanjakan mata juga sudah sepantasnya, kan? Aku terlalu banyak berpikir lagi. Shizun Chang Ze hanya menghalangiku. Wajahnya memerah. Sangat mirip dengan wanita baik-baik yang dilecehkan. Ekspresinya juga sangat tidak wajar. Dia bahkan memasang seluruh aula dengan penghalang di depanku, khusus untuk melindunginya dariku. Cih, pelit sekali. Sistem menghela napas setiap hari. Selesai sudah, seumur hidupmu, sepertinya kamu tidak akan bisa mendapatkan manual rahasia kultivasi. Kan? Aku juga menghela napas setiap hari. Selesai sudah. Kali ini, bagaimana aku bisa mati dan kembali? Mencari kematian itu tidak mudah. Selalu menemui jalan buntu. Tapi, meskipun aku masih hidup, aku sudah mati sosial sepenuhnya. Keluar dari kamar tidur Shizun, aku langsung berbalik. Melihatku, iblis agung mengecilkan lehernya. Sangat mirip dengan istri kecil yang marah. Kenapa kamu masih datang? Aku menghela napas, menariknya dari kursi. Kemudian duduk sendiri. Bagus sekali kamu. Pergi ke sekte abadi untuk menjadi murid baru sebulan. Kamu sudah jatuh cinta pada Chang Ze. Saat iblis agung berbicara, suaranya yang awalnya marah menjadi menarik dan sedih. Ya ampun, aku jatuh cinta pada Chang Ze? Kenapa aku tidak tahu? Tapi itu semua tidak penting. Aku menarik kerahnya. Melotot padanya, jangan banyak bicara. Aku datang hari ini untuk mencari kematian. Mozun terkejut, mendongak, tidak bisa. Dia mengguncangku. Ya? Kami berdua merasa sedikit canggung. Saat itulah, bawahan Mozun berlari masuk dengan panik. Gawat, Yang Mulia, Chang Zesianzun menyerbu masuk. Mendengar ini, Mozun benar-benar marah,
Dia membuka mulutnya hampir meraung. Apa yang dia lakukan di sini? Belum selesai berbicara, suara Chang Desianzun terdengar perlahan. Kenapa? Murid anehku. Hilang di tempat kalian? Sebagai gurunya, aku tidak boleh datang dan melihat. Mozun sangat putus asa. Changze, jangan terlalu menindas. Apa kau anggap istana Mo ini rumahmu? Tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hati? Melihat kedua tokoh besar itu akan berkelahi. Kau marah seperti ini, aku tidak akan menunjukkanmu. Kau malah datang mencarinya. Menyadari dia salah paham, tapi aku tidak berniat menjelaskan. Jadi aku mendongak. Bagaimana? Bukankah kau ingin membunuhku? Changze tertegun, alisnya tiba-tiba terbuka. Apakah dunia kultivasi benar-benar membuatmu jijik? Aku tidak menjawabnya. Sebenarnya, setelah lebih dari 20 hari hidup ini, aku tidak terlalu menolak dunia kultivasi. Tentu saja, akan lebih baik jika ada pria tampan di pelukanku. Sistem terus mengoceh di telingaku. Tinggallah, tinggallah, tinggallah. Aku menutupi telingaku, mendengus, benar. Aku sangat menolak, lelucon, pria tampan juga akan pergi. Bagaimana jika aku menyesal pada saat itu? Changze menghela napas, membawaku kembali ke istana Tianyuan sepanjang jalan. Sebelum pergi, aku melihat penampilan Xiang Heng yang ganas dan berlumuran darah. Aku menghela napas, lihatlah, baru seperti seorang Mozun. Sistem tiba-tiba berbicara, tanpa nada bercanda seperti biasanya. Suaranya serius, tidakkah kau ingin mencari tahu alasan Changze dan Xiang Heng memperlakukanmu dengan istimewa? Aku berpikir dengan kejam. Enyah, aku ingin pulang. Aku adalah seorang penggoda besar, aku merindukan para pria di ponselku. Sistem menghela napas. Dengan sedikit ketidakberdayaan, pergilah dan dapatkan manual kultivasi, selesaikan kultivasinya. Setelah kamu mencapai tahap kesempurnaan, aku akan pulang bersamamu. Sungguh, aku mengeluarkan buku kecil berwarna kuning. Apakah ini yang dimaksud? Sistem terkejut. Dari mana kamu mendapatkannya? Saat kamu pertama kali disambar petir, Changze memberikannya kepadaku secara paksa sebagai ucapan terima kasih. Tak disangka, semua ini masih berkatmu. Baru-baru ini, 2 kejadian aneh terjadi di sekte. Salah satunya adalah seseorang melihat satu-satunya murid Dewa Abadi Changze. Ternyata mulai berkultivasi di gunung belakang setiap hari. Kejadian lainnya adalah Dewa Abadi Changze. Ternyata setiap hari pergi untuk membimbing secara pribadi muridnya. Waktu berlalu dengan cepat, aku hampir mati. Sistem memintaku untuk meraih kesempatan, keberuntungan. Aku tidak ingin beristirahat dan melakukan ini. Tapi karena dia masih berguna. Kali ini, aku memutuskan untuk melepaskan sistem di dalam pulau dan menanggung sendiri kesengsaraan petir. Changze bersiap untuk melindungiku secara pribadi. Aku sangat tersentuh dan pada saat yang sama merasa sedikit tidak tega. Aku berjalan di depan Changze dan mengaku. Sebenarnya, aku adalah mata-mata dari ras iblis. Kerumunan bersiul dan menatapku dengan bingung. Bahkan tidak berniat menghunus pedang. Aku menunjukkan tanda iblis di pergelangan tanganku. Aku berkata, apakah kalian tidak mendengar tadi? Aku bilang, aku adalah mata-mata yang dikirim oleh ras iblis. Changze masih tanpa ekspresi. Para murid di bawah sudah mulai mengambil fotoku. Palsu ya? Mana ada mata-mata yang mengaku sebagai mata-mata. Orang ini benar-benar baik, menurutku. Bahkan jika dia dikirim oleh dunia iblis, dia adalah iblis yang baik. Bukan sesuatu yang tidak bisa diterima. Aku tidak bisa tertawa. Changze tiba-tiba berkata, apakah kamu melihatnya? Semua orang tidak keberatan, jadi tetaplah di sini. Pada akhirnya, pemimpin sekte tetap maju. Katanya aturan tidak bisa dilanggar, kalau tidak nanti semua iblis akan menertawakan kita. Bukankah ini akan kacau? Aku mengangguk dengan keras, tapi Changze bersikeras. Dia mencibir, sangat mendominasi. Dia adalah muridku. Bagaimana muridku? Tidak perlu kau khawatirkan. Iblis pun tidak masalah. Suku burung pun tidak masalah, aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tindakan Changze ini membuat semua orang terdiam. Awalnya, kali ini aku tidak mati. Seharusnya aku merasa sedih. Namun, saat ini, aku menyadari diriku. Ternyata hanya merasa lega, dan sedikit senang. Demi bisa pulang. Aku harus mencari cara untuk mati lagi. Tapi sistem mungkin melihatku berusaha keras. Dia sangat pengertian dan akhirnya memberitahuku satu hal besar. Di dunia ini ada jurang kegelapan. Di jurang kegelapan, mungkin ada sesuatu yang aku butuhkan. Yang disebut jurang kegelapan adalah saat perang antara dewa, iblis, dan siluman. Ringannya adalah dewa yang malang gugur dengan gagah berani. Beratnya adalah hancur tulang dan abu mayat berserakan di mana-mana. Seiring waktu, ada banyak aura jahat. Gua iblis hantu, sisa jiwa dari pertempuran para pendahulu. Adapun ini, meskipun tidak sampai ke jurang iblis, tetapi jurang kegelapan masih tidak ada yang berani mendekat. Aku mendengarkan. Mataku berbinar.
Ternyata ada benda bagus dengan kekuatan yang begitu besar. Jika tidak digunakan untuk mencari mati, bukankah itu sangat disayangkan? Aku memarahi sistem. Tempat bagus seperti ini, kenapa tidak kau katakan lebih awal? Berkemas. Aku akan pergi dengan gembira. Setelah 1/4 jam, aku menatap di depanku. Tebing yang beruap, memastikan, dunia kultivasi kalian. Suka menyebut tempat yang penuh dengan ramuan dan tumbuhan aneh sebagai jurang kegelapan? Sistem juga bingung, tetapi dia sangat pandai berdalih. Sudah berapa tahun berlalu? Sedikit perubahan itu saja, kan? Baiklah. Bagaimanapun juga, mati sekali juga tidak apa-apa. Aku melompat turun dengan ragu. Di bawah tebing. Benar saja, ada rantai yang tergantung. Tidak bisa menyalahkanku karena langsung menemukannya. Terutama Sona ini terlalu mencolok. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Takut orang lain tidak melihatnya. Sistem mengingatkan saya bahwa Sona ini mengenali tuannya. Jika kamu belum menemukan cara menjinakkannya, jangan sentuh sembarangan. Jika tidak, tiupan pertama akan membuat cacat, tiupan kedua akan merenggut nyawa, dan tiupan ketiga akan menghancurkan Abuyang. Saya percaya. Sistem sangat percaya pada saya. Saya sangat senang. Tapi sistem akan kecewa. Belum selesai bicara, saya langsung mengambil seluruh tubuh. Sona yang memancarkan cahaya keemasan. Sona, cahaya keemasan menghilang. Berbaring dengan patuh di telapak tangan saya. Ini adalah Sona yang sangat menyedihkan. Sona jatuh bebas. Menggeliat di telapak tangan saya. Ya, itu benar-benar menyedihkan. Saya berdiri di dasar tebing, memegang Sona, di tengah suara sistem yang runtuh. Saya memainkan lagu kerinduan yang sangat dingin. Pada nada pertama, bebatuan di radius 105 meledak. Pada nada kedua, pohon-pohon layu dan tidak ada rumput yang tumbuh. Pada nada ketiga, hewan terbang dan berjalan. Berhamburan melarikan diri. Saya bermain dengan sangat asyik. Sistem tidak tahan lagi. Berteriak, terlalu jelek, ampuni aku. Saya bahkan tidak mendengarnya. Setelah lagu selesai, sistem kehabisan tenaga. Kamu bisa bunuh diri, tapi bagaimana denganku? Nyawa sistem. Bukan nyawa, saya menghela nafas dan menghiburnya. Agar saya bisa pulang lebih cepat, bersabarlah. Lalu bisakah kamu memberitahu saya sekarang? Mengapa saya masih duduk di sini, setelah ditipu oleh sistem berkali-kali? Saya sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa saya tidak bisa mati sama sekali. Saya dengan marah menangkap seekor ikan yang melompat keluar dari air dan berlari liar. Kemudian saya mengeluarkan panci dari cincin penyimpanan, di bawah tatapan terkejut sistem. Saya juga mengeluarkan 2 panggangan dan sepiring anggur. Setelah memanggang ikan, saya menggigitnya dengan ganas. Atau izinkan saya menjelaskan untuk Anda. Misalnya, Sona ini adalah palsu. Misalnya, kekuatannya telah habis. Sekarang hanyalah Sona yang tidak berguna. Sebelum sistem bisa mengatakan apapun, saya pingsan karena Sona. Sial, aku terkejut, Sona ini ada sesuatu. Kali ini akhirnya aku akan mati. Tidak sia-sia aku bersusah payah meniup begitu lama. Aku menutup mata dengan tenang. Dan sebuah suara datang dari telingaku, menangis. Tuan, mengapa ingin bunuh diri? Aku tercengang, suara itu terus berlanjut. Apakah Sona kecil ini ingatannya buruk, membuat Tuan marah? Benar saja. Sekarang bahkan Tuan pun menganggap suaraku tidak enak didengar. Tapi Tuan, aku mendapatkan selembar jimat transformasi yang mengandung kekuatan dendam gelap, dipersembahkan kepada Tuan. Jimat ini hanya akan mengaktifkan energi maksimum jika bertemu lawan yang kuat, meminjam kekuatan lawan. Biasanya tidak berguna. Aku mencoba menjelaskan, aku bukan tuannya. Kumohon, beri aku kesempatan, aku benar-benar ingin mati. Tapi, Sona tidak mendengarkan, dia melepaskanku. Melemparkan jimat kepadaku, dia menjadi kecil, dan tidak pernah memperdulikanku lagi. Menutup diri. Aku merasa tidak berdaya, memegang Sona pembasmi jiwa yang membara kegelapan di tanganku. Mulai mengancam sistem. Jika misiku gagal, kamu langsung menghapuskanku. Bukankah aku bisa kembali? Sistem menangis, baru saja menerima dokumen resmi dari atasan. Jika misi host gagal, tidak bisa langsung dihapus, metode penanganan spesifiknya tidak diketahui. Aku ingin mengumpat. Aku sedang mencari cara. Aku kembali ke tempat tinggalku dengan lesu. Malam itu, muncul tamu tak diundang di kediaman Jiu Feng, wali kota Changmen. Datang selarut ini, pasti bukan hal baik, mungkin datang untuk membunuhku. Aku menatapnya dengan dingin. Menunggu dia berbicara, tanpa diduga dia sama sekali tidak menghormati etika bela diri, tanpa basa-basi. Dengan satu perintah, muncul sekelompok boneka humanoid, mengepungku. Sial, ceroboh, ini sihir jahat lagi. Tidak sempat berpikir, bagaimana mungkin Changmen memiliki begitu banyak sihir jahat? Aku sudah melemparkan boneka-boneka itu ke kuburan massal. Saat mendarat, aku terdiam. Sial, ternyata yang ingin ditargetkan Changmen adalah aku. Terlihat awan darah bergejolak di cakrawala.
Aura berdarah tak berujung melingkupi, lembah laut tak berujung muncul dari tanah, angin gunung menderu. Aku menatap Changmen di depanku, matanya keruh, ekspresinya penuh kebencian dan menjijikan. Sistem berteriak histeris, dia adalah orang jahat itu, Changmen yang memadatkan efek. Telah membuka jalan kebenaran. Beberapa hari tidak bertemu, dia sudah berada di ambang menjadi iblis. Aku ingin mengintipnya. Lihatlah, orang yang mesum di hatinya. Tidak akan berakhir baik. Esensi pembasmi jiwa, semua makhluk hidup tidak bisa mendekat. Kecuali orang yang jujur rela menderita serangan balik dari jalan kebenaran, barulah jalan kebenaran bisa dihentikan. Aku duduk di dalam jalan kebenaran, tidak berani menggunakan sedikit pun kekuatan spiritual. Sistem sangat cemas. Selesai, selesai. Kali ini, bahkan jika Dewa Abadi Changze datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sebenarnya, sebelumnya tidak terdeteksi. Dia juga berada di periode kesengsaraan, dan orang yang mempraktikkan teknik jahat semacam ini, kecuali ada cara untuk mengendalikannya. Jika tidak mungkin membunuhnya. Aku meraung, lalu bagaimana aku bisa menjadi target? Aku hanyalah sampah kecil di periode pemurnian Ki. Karena kecepatan promosimu terlalu cepat, bakatmu luar biasa. Aku sangat ingin menjelaskan, tetapi tidak berdaya untuk menjelaskan. Dunia kultivasi sampah, sangat merugikanku. Changmen mencibir. Dia melindungimu seperti ini, pastilah kamu sangat penting di hatinya. Aku merasakan kekuatan di dalam tubuhku. Sedikit demi sedikit menghilang, jiwa juga sedang ditarik, bahkan sistem pun sudah tidak berdaya. Berteriak-teriak di sana. Jika terus begini, tidak mungkin. Kepala sekte menatapku dengan mata serakah. Aku ingin melihat, mana yang lebih penting, kamu atau kitab rahasia. Kitab rahasia. Aku memutar mata. Sial. Sudah bilang dari dulu, sakit sekali. Aku diam-diam berkata kepada sistem. Jika aku keluar nanti, apakah ada cara untuk kembali? Sistem tergesa-gesa. Bisa, pasti bisa. Aku percaya pada sistem. Aku dari pelukanku. Mengeluarkan buku kecil berwarna kuning itu, berdeham, dan berseru. Apakah yang kau maksud dengan manual rahasia adalah benda ini? Mata tua kepala sekte itu? Menatap buku kecil itu, membedakan isinya cukup lama. Ya, benar benda ini. Tak kusangka anak muda Changze begitu baik padamu. Bahkan harta rahasia seperti ini diberikan padamu. Kepala sekte sangat puas, dia kembali dan berteriak. Dia bahkan memuntahkan seteguk darah, mengulurkan tangan mengambil buku kecil itu. Kau tahu diri. Dengan bagian ini, aku tidak perlu membaca sihir jahat yang merusak bawaan ini. Tenang saja, sebentar lagi aku akan memberimu kematian yang utuh. Aku sangat berterima kasih padamu. Kepala sekte tertawa beberapa kali, membuka manual rahasia itu, kemudian, dengan suara keras berkata, Yusyu mengejar Dao, Hui Dao mengamputasi diri. Aku terkejut, tak kusangka kata-kata yang kumasukkan secara acak hari itu, buku ini ternyata seperti ini. Jika aku bisa kembali hidup hari ini, aku harus membacanya lain hari, karya penyelamat hidupku. Sungguh kejutan yang tak terduga. Suara kepala sekte berhenti sejenak, sepertinya masih terkejut dan belum sadar. Manual rahasia ini asli. Kepala sekte menghunus pedangnya, matanya terpejam rapat. Tepat pada saat itu, suara Changze dan Xiang Heng terdengar bersamaan, Liu Er. Kalian datang, benar-benar di saat yang tidak tepat. Kepala sekte meletakkan pedang di tangannya. Datang tepat waktu, biarkan kalian berdua mencoba apakah manual rahasia ini asli atau tidak. Tekanan spiritual besar menyebar ke seluruh langit, ini adalah tekanan spiritual milik seorang kultivator tahap tribulasi. Aku merasa sesak napas karena tertekan. Kepala sekte memegang pedang, dengan tatapan mengancam ke arah alat kelamin mereka berdua. Aku merasa tidak enak. Mungkin aku akan mengecewakanmu, Yang Mulia Iblis Xiang Heng, tapi bukan aku yang menggali kuburan leluhurmu. Saat kepala sekte menusuk, entah dari mana datangnya kekuatan. Melepaskan diri dari tekanan spiritual, bersembunyi ke arah Changze. Kesadaran ilahi memasuki tubuhku. Dengan bantuan sistem, aku bahkan tidak merasakan sakit sedikit pun. Aku mengeluarkan 2 jimat teleportasi dan menempelkannya di tubuh mereka berdua. Kemudian, mengubah jimat konversi energi yang kudapatkan dari Sonana menjadi jimat peledak diri dan menempelkannya pada diriku sendiri. Sialan, berani memaksa aku akan menggunakan kekuatan jahatmu. Sialan kau. Sebelum terbakar habis, aku melihat Changze tersenyum. Ekspresinya tenang, berbeda dengan kepanikanku. Xiang Heng sudah menangis tak terkendali. Mereka berdua diteleportasi bersamaan. Ledakan diri saat terbakar habis. Aku dan kepala sekte terlempar. Sayang sekali. Kepala sekte hanya kehilangan jiwa, tapi aku kehilangan seluruh tubuh fisikku. Di luar, matahari bersinar cerah. Kultivator dari ras lain terbang di langit. Aku duduk. Seperti yang kuduga, aku masih belum mati. Anak kecil di dekat tempat tidur itu bingung. Tuan, Anda akhirnya bangun. Terakhir kali aku melihatmu marah. Aku langsung pergi bertapa.
Aku mengalami lagi. Sistem merasa bersalah. Dengan entengnya ia meninggalkanku dengan kata-kata, terjadi kesalahan, dan langsung kabur. Kali ini, aku tidak marah, malah merasa sedikit beruntung. Setelah bangun, seluruh tubuhku terasa penuh energi, tubuh terasa ringan. Energi spiritual tidak ada habisnya. Rasanya luar biasa setelah lolos dari malapetaka. Mencoba kultivasiku. Sudah naik dari tingkat pertama transformasi dewa menjadi tahap akhir transendensi kesengsaraan. Rune iblis di pergelangan tanganku juga menghilang. Aku juga ingat semuanya. Aku bukan hanya sekadar transmigrasi. Kakek sama sekali tidak memiliki donor. Aku hanyalah jiwa. Sebagian dari jiwaku mati karena pengepungan. Melayang ke dunia lain dan hidup di sana selama bertahun-tahun. Aku juga bukan Immortal Master Changze. Aku bukanlah rubah menggoda yang pandai, melainkan Kaisar Iblis Changli. Terlahir dengan tubuh abadi. Kekuatan iblis yang terlalu kuat, ditambah artefak, pemusnah jiwa, kekuatan jurus pamungkas. Sehingga ketiga alam mengutukku dan semua orang ingin membunuhku. Meskipun aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Xiang Heng di kehidupan sebelumnya hanyalah pengikut yang tumbuh bersamaku sejak kecil. Seluruh tubuhnya memancarkan kebodohan dan selalu menganggap dirinya sebagai kakak. Adapun Changze, dia adalah pembasmi iblis. Karena kekuatannya tidak cukup, aku mengikatnya di kamarku. Menyiksanya selama 3 hari 3 malam. Menurutnya, dia merasa iba saat itu. Aku tidak percaya. Itu jelas karena dia tidak bisa mengalahkanku. Karena kemudian, dunia abadi dan suku iblis bergabung untuk menghancurkanku menjadi debu, hanya menyisakan seutas jiwa. Setelah berlatih lagi menjadi wujud manusia, dipotong kembali oleh Changze, Xiang Heng yang sudah menjadi Raja Iblis. Juga merasakan keberadaanku. Dia salah paham bahwa Changze berkhianat dari sekte abadi dan sangat membenci Changze. Karena itulah dia berusaha menggunakan tanganku untuk membunuhnya. Setelah mengetahui kebenarannya, aku sering menghela napas. Benar-benar sekelompok kodok tanpa mulut. Xiang Heng merasa sangat bersalah dan mendengus. Ini bukan masalah tidak punya mulut, dia menculik adikku. Bahkan jika aku memotongnya menjadi ribuan bagian. Itu pantas. Pergi, pergi, pergi. Kamu bahkan takut untuk bertemu dengannya. Omong kosong apa? Xiang Heng tersedak. Changze menghentikanku. Aku sudah lama tidak menyukai pemimpin sekte abadi, aku sudah lama ingin membersihkan dunia kultivasi dengan darah. Membersihkan dunia kultivasi dengan darah. Boleh saja, kamu sangat percaya diri. Aku melihat pria di depanku ini. Pria yang sudah menjadi yang mulia abadi. Dia sudah menungguku selama ribuan tahun. Setelah ribuan tahun, dia masih selemah ini. Tapi tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Hanya masalah kultivasi saja. Tidak apa-apa untuk perlahan-lahan. Sistem tertawa terbahak-bahak dan mulai menasihatiku. Xiang Heng pergi. Dia bilang, dia ingin berkelana ke seluruh dunia. Terlalu malas melihat kami bermesraan. Aku tidak berkomentar apapun tentang kalimat ini, hanya tersenyum menatap Changze. Sampai wajahnya memerah. Jadi, apakah kamu sudah lama menyukaiku? Katakan, iya atau tidak mau mengakuinya, ya? Hari ini akan kutunjukkan kehebatanmu. Aku mengakuinya, di tengah tatapannya yang menghindar namun penuh harap. Aku mengeluarkan cambuk kecil. Kali ini, tidakkah kau perlihatkan otot perutmu padaku? Lupakan saja, kau sudah melihatnya ribuan tahun yang lalu, kan? Nada bicaranya datar. Murid durhaka. Bagus ya kau, sekarang malah mengambil keuntungan dariku. Mulai sekarang, jangan panggil aku murid durhaka lagi. Panggil aku Tuan Yao Kuang. Mengerti? Aku yang ribuan tahun lalu sudah melihatnya, apa hubungannya dengan aku yang sekarang? Murid durhaka. Changze Xianzun tiba-tiba memotong perkataanku, dengan wajah serius. Aku berhenti bergerak, memiringkan kepala dan bertanya. Sinar matahari menyinari wajahnya. Wajah Changze memerah, senyumnya lembut. Mari kita menjadi pasangan Tao. Apa? Sebelumnya ternyata bukan begitu?